Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Saputra dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan membuat proyek video jaringan komputer dari pertemuan 8 sampai 14, dan saya mulai dari laporan pertemuan 8, yaitu mengenai instalasi WordPress. Di sini saya membuat pendahuluan. Saat ini media-media online digunakan untuk keperluan sehari-hari. Manusia semakin besar ini dalam membuat media online untuk memperoleh informasi, cerita, pengalaman, ataupun untuk menghasilkan uang diperlukan mesin yang namanya WordPress. Nah, selanjutnya aplikasi apa saja yang dibutuhkan pada laporan ini? Yang pertama VirtualBox, yang kedua Putih SSH Remote, yang ketiga WordPress, yang keempat terminal, kelima MariaDB, yang keenam PHP MyAdmin, dan yang ketujuh browser. Dan apa sih pengertian WordPress? Pengertian WordPress adalah salah satu platform content management system yang bersifat open source. Artinya semua pengembang bisa memodifikasi platform tersebut. WordPress sendiri saat ini terbagi menjadi dua, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Selanjutnya, kelebihan WordPress yaitu WordPress terkenal karena memiliki banyak fitur dan kelebihan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu SEO friendly. Website ini dibuat untuk WordPress lebih ramah dari SEO. Website yang ramah SEO akan lebih mampu bersaing di mesin pencari seperti Google atau Bing. Dan yang kedua, plugin melimpah. Plugin adalah semacam program yang mampu menunjang fungsi dari program utamanya. Di sini WordPress memiliki puluhan ribu plugin yang bisa digunakan untuk menunjang website. Dan yang ketiga yaitu murah. Penggunaan kata murah di sini sebenarnya sedikit berbeda karena sebenarnya WordPress bisa digunakan secara gratis. Pengguna hanya perlu menggunakan layanan hosting serta membeli sebuah domain agar WordPress bisa berjalan dengan sempurna. Lalu di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah penginstalan WordPress. Yang gambar di sini step-step dari 1 sampai step 6. Step pertama pointing domain to IP. Lalu yang kedua create DB, username dan password. Yang ketiga download WordPress. Step keempat extract WordPress. Step 5 setting ownership dan permission. Lalu step keenam install WordPress. Nah, berikut langkah-langkah dalam menginstal WordPress. Yang pertama, buka kembali Linux Ubuntu server di VirtualBox dan Putih, lalu login menggunakan alamat IP kita. Lalu aplikasi terminal dengan command prompt, lalu ketik cd perintah di bawah ini, lalu enter, ketik kembali dir, lalu tekan enter. Setelah muncul file-file yang ada directory tersebut, kita ketik di notepad /host lalu enter. Lalu yang selanjutnya kita ketik IP kita di halaman phpMyAdmin, lalu login ke phpMyAdmin menggunakan user root seperti di bawah ini. Lalu langkah selanjutnya kita buat database baru dengan nama WordPress seperti gambar di bawah ini. Di sini saya membuat WordPress, lalu selanjutnya kita klik ke menu privilege, lalu klik add user account, lalu kita buat username dan password. Seperti di bawah ini, saya menggunakan nama WordPress, password sudah dimasukkan dan masukkan kembali passwordnya. Lalu yang selanjutnya, centang semua yang ada di database spesifik privilege kecuali grant yang ada di tab administrator. Seperti ini gambarnya. Lalu yang ketujuh, setelah itu kita lakukan login kembali di phpMyAdmin menggunakan akun database yang baru saja kita buat tadi. Kita masuk login kembali dengan username WordPress, lalu password. Setelah berhasil, selanjutnya kita download WordPress di Linux Ubuntu server dengan mengetik perintah tersebut, lalu enter, terus sudo mkdir WordPress, enter, ls enter.
Dan perintah selanjutnya, lalu ketik kembali sudo wget https wordpress org let's zip, lalu enter. Seperti di gambar ini contohnya. Lalu langkah selanjutnya, unzip file WordPress yang telah kita download tadi dengan mengetik unzip latest.zip, enter. Lalu cek folder WordPress hasil ekstrak dari file let's.zip dengan mengetik ls strip la lalu enter. Seperti ini gambaran tampilannya. Lalu untuk mempermudah melihat sebuah folder, kita bisa menginstal MC dengan mengetik sudo apt install MC, berikut tampilannya. Selanjutnya kembali ke Linux. Sebelum mengganti owner dan permission, kita cek dulu isi file dan folder pada folder root. Saat ini kita berada di folder var /www/html/wordpress/wordpress/. Kita perlu mundur satu folder, maka kita ketik cd titik-titik lalu enter. Seperti ini tampilannya. Lalu langkah selanjutnya untuk mengganti ownership dan permission, kita ketik langkah sebagai berikut. Lalu kita ketik sudo chmod strip r 755 WordPress lalu enter dan cek kembali ownership dengan mengetik ls strip la lalu enter, dan seperti ini tampilannya. Lalu kita coba buka domain kita di browser dengan mengetikkan domain yang sudah kita buat tadi, maka tampilan sementara akan seperti ini dengan domain saya. Lalu kita login ke webmin untuk melakukan instalasi WordPress. Kita masuk ke webmin, lalu kita login. Lalu pilih menu server, lalu create virtual host, dan kita buat dua port yaitu 80 dan 443. Lalu set dokumen root di var www.html WordPress. Lalu kita klik apply. Dan seperti ini tampilan pembuatannya yang telah jadi. Lalu kita masuk ke WordPress. Kita ketik alamat IP WP admin untuk menginstal dan login WordPress. Di sini saya membuat dengan nama Dery Saputra Web, username-nya Dery Saputra, dan email saya sendiri. Nah, WordPress setelah sukses terinstall, lalu kita login akun WordPress kita dengan nama Dery Saputra dengan password. Dan setelah berhasil terinstall, maka melakukan login, maka akan tampil seperti berikut. Di web host ini kita gunakan mengedit website sebelum ditampilkan ke audiens internet. Seperti ini tampilan depannya, dan berikut tampilan websitenya. Dan di sini juga saya edit tampilannya. Saya masuk ke menu appearance, lalu pilih tema yang digunakan. Di sini tampilan saya. Lalu saya mencoba dengan praktikum saya sendiri langsung ke web saya, dan seperti ini tampilan website saya. Ya, dari saputra.id, namanya dari Saputra Web, dan ini tampilan wallpaper saya. Di sini ada Hello World, Welcome WordPress. Baik, pertemuan 9 kali ini membahas tentang Windows Server dan Active Directory. Yang pendahulunya yaitu server merupakan teknologi hardware dan software terus berkembang sekarang ini, terlebih lagi dengan sistem operasi server itu sendiri yang kian hari kian semakin lengkap mendukung kebutuhan sistem perkembangan ilmu teknologi. Lalu yang kedua,
definisi Windows Server dan Active Directory. Windows Server adalah nama sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft System Server. Windows Server dapat manajemen user dan grup digunakan untuk memberikan hak akses dan berbagai sumber daya jaringan kepada para pengguna. Lalu yang kedua, pengertian Active Directory dibagi menjadi dua, yaitu secara logikal dan secara fisikal. Selanjutnya, langkah-langkah penginstalan Windows Server dan Active Directory. Yang pertama, step pertama, install Windows 7 desktop. Langkah menginstal Windows 7 itu yaitu kita buka VirtualBox, lalu kita buka Windows 7. Klik icon start, lalu kita mulai menjalankan Windows 7. Langkah kedua, mengklik icon start, maka akan muncul tampilan install, lalu kita pilih language, kita pilih bahasa, lalu kita atur time dan currency format untuk menentukan format waktu dan wilayah domisili. Selanjutnya klik keyboard dan or input method. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti di atas ini, pada gambar di atas. Kemudian klik kolom di samping I accept license term, lalu berikan centang, lalu kita klik. Setelah muncul tampilan seperti gambar di atas, selanjutnya kita pilih custom atau advance untuk selanjutnya penginstalan tersebut. Lalu pada tahapan ini kita pilih storage Windows yang ingin diinstal, pilih di mana storage yang diinginkan, lalu kita klik next. Setelah memilih storage, maka selanjutnya ke tahap penginstalan Windows. Pada tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu setelah itu akan beralih ke tampilan pada gambar di atas. Pada tahapan ini silakan memberikan nama pada Windows 7 yang telah terinstall sebelum dan namanya, tipe komputer yang digunakan. Setelah itu Windows terinstall dan siap dioperasikan. Lalu step kedua, kita konfigurasi direktori Windows Server 2009. Pertama, kita konfigurasi dilakukan dengan konsumsi Windows Server sudah menggunakan IP address statik dan arah DNS ke IP address statik yang digunakan. Seperti ini tampilannya. Lalu yang kedua kita pilih manage, lalu add roles and features pada bagian kanan atas. Lalu yang ketiga pada bagian before you begin, klik saja next, lalu kita untuk melanjutkan instalasi. Lalu yang keempat pilih roulette based atau feature based instalasi, lalu klik next. Pada bagian server selection, pilih select server from the server pool dan pilih server yang akan kita gunakan untuk dijadikan Active Directory server. Selanjutnya pada bagian server roles, klik bagian kotak kosong pada Active Directory Domain Service, centang bagian include manage tool dalam kurung if applicable, klik add feature, kemudian klik next. Lalu pada bagian feature kita klik saja next. Pada bagian ADDS kita klik saja next. Pada bagian konfirmasi klik install untuk memulai instalasi service aktif dan direktori tambahan lainnya. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, kita promote di server to domain controller untuk konfigurasi Active Directory-nya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian deployment and configuration. Pada bagian sub menu dari deployment konfigurasi ini, pilih add a new forest dan masukkan nama domain yang akan digunakan pada root domain. Di sini saya akan menggunakan domain rauf.me.
lalu kita next. Kemudian pilih Windows Server 2016 pada function level, beri centang pada domain nama sistem DNS server dan global catalog, serta mengisi password directory server service restore mode dengan kriteria strong password. Seperti ini, lalu kita next. Pada bagian DNS option, kita klik saja next. Mengisi NetBIOS domain nama sesuai dengan nama domain, yaitu Rauf dengan huruf kapital. Pada bagian patch, kita klik saja next. Setelah itu, cek konfigurasi yang sudah ditentukan pada review option. Jika sudah, kita klik next. Jika sudah ada tulisan all prerequisite check passed successfully, klik install untuk apply konfigurasi yang telah ditentukan. Lalu kita tunggu prosesnya selesai. Jika muncul notifikasi ini, klik saja close agar service restart secara otomatis. Jika tampilan sudah seperti ini, maka Active Directory telah terpasang. Lalu selanjutnya pembuatan user Active Directory. Yang pertama, akses Server Manager pada bagian task Windows dan pilih tool Active Directory User and Computer pada bagian kanan atas. Lalu pilih folder user, new user untuk menambahkan user Active Directory-nya. Lalu berikan nama, wajib. Di sini saya menggunakan nama saya dari first name Dery, lalu last name Saputra, dan user logname sebagai login. Selanjutnya masukkan password baru untuk user tersebut dan isi centang sesuai kebutuhan. Di sini saya hanya mencentang bagian password never expires agar password yang saya isi tidak menggunakan masa aktif. Jika sudah klik finish untuk membuat user, bisa dilihat pada bagian ini user dengan nama Dery telah terbuat. Step selanjutnya yaitu integrasi Windows Client dengan Active Directory dalam kolom join ID. Pastikan komputer sudah bisa terkoneksi dengan AD yang sudah menggunakan IP AD sebagai DNS server yang digunakan. Di sini saya menggunakan Windows 10 Pro sebagai klien. Pertama-tama klik Network and Sharing Center. Lalu kita klik Change Adapter Setting. Yang ketiga, kita ketik penjelasan yang pada gambar ini. Dan yang keempat, lalu di bagian networking, kita pilih Internet Protocol versi 4. Di bagian general, pilih use the following IP address, lalu masukkan IP address, get full, the default gateway, dan DNS server. Lalu kita pilih sistem pada desktop, seperti ini gambarnya. Lalu di bagian sistem kita klik change setting. Dan pada bagian komputer name, klik change untuk mengatur domain. Lalu klik domain, lalu isi sesuai domain Windows Server. Di sini saya menggunakan domain rauf.me. Masukkan user dan password yang sebelumnya sudah dibuat. Seperti ini tampilannya. Komputer akan dimasukkan ke domain Active Directory Server, lalu klik OK. Seperti ini tampilan jadinya. Restart Windows untuk melakukan prosesnya. Pada bagian ini klik OK. Close semua file dan program yang telah dilakukan, lalu restart. Selanjutnya kita klik restart now.
Jika sudah restart, pilih bagian switch user untuk login ke user Active Directory. Kita pilih yang kanan. Selanjutnya kita login, isi nama domain dan isi passwordnya. Jika sudah, klik panah untuk melanjutkan. Seperti ini tampilannya. Saya menggunakan rauf.me/dere. Maka di sini user telah bisa digunakan. Step keempat yaitu testing ping, TMD, dan domain Active Directory. Kita buka CMD, lalu kita ketik ping alamat IP kita. Lalu di sini sudah selesai. Kesimpulan pada laporan kali ini menjelaskan tentang apa itu Windows Server dan Active Directory, bagaimana langkah-langkah penggunaan dan penginstalan Windows Server dan Active Directory ini, di mana terdapat 4 step, yaitu step pertama menginstal Windows 7 desktop terlebih dahulu, kemudian lanjut step kedua konfigurasi Active Directory Windows Server 2019 dan pembuatan user Active Directory, dan step keempat yaitu testing ping TMD dan ping domain Active Directory. Baik, selanjutnya untuk pertemuan 10, simulasi membuat VPN dari MikroTik CHR on VirtualBox. Pendahuluan, saat ini VPN telah dikenal oleh seluruh kalangan pelajar, perusahaan kecil maupun perkantoran, hingga lembaga-lembaga penting pemerintah. MikroTik sekarang menjadi salah satu alternatif dalam dunia IT. MikroTik sendiri sekarang sudah banyak digunakan oleh LSP, provider hotspot, atau pemilik warnet. Selanjutnya, definisi VPN server dan MikroTik. Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN merupakan jaringan komputer yang terhubung pada sebuah infrastruktur yang sama, yang mendapatkan kebijakan dan perilaku yang sama sebagai private network. VPN secara umum yaitu sekumpulan komputer atau jaringan tersendiri yang dihubungkan bersama-sama melalui jaringan publik seperti internet. Banyak orang yang menggunakan jaringan VPN dengan kebutuhan seperti bisnis maupun kebutuhan pribadi. Lalu MikroTik adalah suatu router OS, yaitu sistem operasi atau software yang dapat digunakan menjadi komputer router network yang handal dengan berbagai fitur yang digunakan untuk mengatur IP network dan jaringan wireless. Cocok digunakan oleh ILSP dan provider hotspot. Lalu selanjutnya, langkah-langkah membuat VPN server. Langkah pertama kita buka MikroTik OS, lalu pilih setting dan pilih adapter 1, lalu beri centang pada enable network adapter. Setelah itu kita ganti bridge adapter, lalu kita pilih promiscuous mode, lalu kita klik allow all. Lalu yang kedua, kita klik adapter 2, beri centang pada enable network adapter. Setelah itu kita ganti host only Ethernet adapter, lalu kita pilih promiscuous mode, kita klik allow all. Lalu setelah itu kita masuk ke Winbox, lalu kita klik alamat IP, kita klik connect. Setelah itu kita pilih IP pool, kita masukkan DHCP pool, beri nama DHCP pool. Lalu di sini saya masukkan IP address saya 192.168.43.53. Kita klik apply lalu oke. Masuk ke menu DHCP server, lalu beri nama DHCP 1. Di bagian interface ini beri nama ether 1. Lalu bagian address pool beri nama DHCP pool. Klik apply lalu kita klik oke. Selanjutnya buka bagian hotspot. Di sini nama masih kosong. Selanjutnya masuk ke hotspot server, lalu klik new hotspot server, lalu beri nama server hotspot 1. Di bagian interface ini diberi nama ether 1, lalu klik OK.
Hotspot telah terbuat. Lalu selanjutnya kita klik X untuk mematikan hotspotnya. Langkah selanjutnya kita klik menu triple P, pilih interface, buka PPTP server, beri centang pada enable, klik apply lalu oke. Selanjutnya kita ke menu triple P, lalu kita ke menu secret, lalu kita klik nama dan password, lalu beri IP local address dan remote addressnya seperti di bawah ini. Lalu kita klik apply lalu oke. Dan server berhasil dibuat. Selanjutnya simulasi menyambungkan VPN server ke klien. Langkah pertama kita buka Mikrotik OS-nya, lalu buka setting dan pilih adapter 1. Beri centang pada enable network. Kita ganti bridge adapter lalu pilih promiscuous, klik OK. Lalu kita buka Windows 7 untuk menyambungkan VPN servernya. Selanjutnya kita buka control panel home, lalu kita klik connect to network. Di bagian ini kita pilih menu nomor 3, connect to workplace. Lalu kita klik next. Selanjutnya pilih use my internet connection atau dalam kurung VPN. Selanjutnya ke menu type the internet address to connect to. Lalu masukkan ke bagian internet address kita yaitu di bawah ini dan destinasi name VPN connection. Lalu kita klik next. Setelah itu kita masukkan ke menu type your username dan password. Lalu kita masukkan username di sini Derry, passwordnya 2003. Setelah itu kita klik next. Setelah memasukkan username dan password, tampilan sudah terkonek. VPN connected berhasil terkoneksi ke Windows 7. Pada tampilan akhirnya seperti ini, VPN sudah tersambung ke klien. Di sini saya akan mempraktekkan VPN server. Selanjutnya kesimpulan dapat disimpulkan bahwa laporan ini memaparkan terkait simulasi membuat VPN server yaitu Mikrotik THR on VirtualBox. Selama proses simulasi ini saya sendiri merasakan sedikit kesusahan karena ada saja kendala satu dan lainnya dalam proses penginstalan dan membuat VPN server ini hingga menghubungkannya ke klien. Karena VPN akan diimplementasikan dalam skala kecil, maka hanya akan digunakan jenis VPN PPTP. Alasan mengapa penggunaan VPN PPTP pada Mikrotik karena tersedia sebagai standar VPN yang hampir ada pada semua platform dan perangkat. Baik, pada pertemuan 11 ini tentang cloud server atau VPS. Cloud atau bahasa Indonesia dengan istilah komputasi awan adalah praktik penggunaan jaringan server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Sehingga dengan cloud, Anda dapat mengakses data dan informasi. Server cloud menempatkan keamanan sebagai pusat perhatian mereka. Penyedia layanan cloud menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna seperti firewall, enkripsi, dan kontrol akses yang ketat. Lalu selanjutnya cloud server. Cloud server adalah server virtual yang berjalan pada infrastruktur cloud computing. Server ini memberi pengguna akses dan kontrol penuh atas lingkungan server virtual, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan pengaturan lainnya. Selanjutnya laporan praktikum. Di sini langkah-langkah dalam membuat cloud server dari hasil kelompok praktikum jaringan komputer antara lain. Step pertama yaitu register dan membuat domain dalam kurung ID cloud. Di sini langkah pertama saya akan melakukan registrasi akun untuk klien area. Di sini saya
dan kelompok saya memakai cloud host dari ID cloud host. Setelah masuk web dan ID cloud server, lalu pilih menu login, pilih client area. Lalu akan muncul menu login. Di sini masuk ke bagian create new akun. Lalu setelah itu masukkan data yang dibutuhkan untuk register sesuai ketentuan gambar di bawah ini, dan jika sudah selesai, klik register. Seperti ini tampilannya billing address. Lalu ID CloudHost akan mengirimkan email verifikasi, tinggal klik link pada email dan nanti akan otomatis terverifikasi. Seperti ini tampilan verifikasi emailnya. Setelah akun berhasil terbuat, lanjut saya akan membuat satu domain yang akan digunakan untuk semua anggota kelompok. Pada menu bagian atas website, pilih domain, lalu pilih register a new domain. Setelah itu saya akan mencari nama domain yang belum digunakan oleh orang lain. Di sini nama kelompok saya, nama domain saya mpk 4 dan hasilnya available. Lalu di sini saya memakai my.my.id karena lebih murah. Selanjutnya klik continue. Nanti akan muncul seperti gambar di bawah ini. Di sini pilih DNS dan free dan klik continue. Nanti masuk ke menu pembayaran. Untuk biaya billing domain, pilih metode pembayaran yang sesuai dengan keinginan. Di sini saya dan kelompok saya menggunakan Dana untuk pembayarannya. Jika sudah klik, langsung check out. Nanti akan masuk notif pembayaran ke aplikasi Dana. Selanjutnya diteruskan membuat virtual machine atau VM. Setelah membuat domain, lanjut membuat VM untuk VPS. Caranya logout terlebih dahulu dan login kembali, pilih konsol platform. Nanti akan masuk ke menu utama dashboard dari konsol platform ini. Sebelum melakukan VM, melakukan top up terlebih dahulu. Caranya mudah, tinggal pilih billing, new, dan masukkan informasi billing seperti gambar di bawah ini. Jika sudah lanjut, pilih metode top up. Lanjut buat VM. Caranya pada bagian kiri pilih compute, lalu pilih new. Pada bagian tipe pilih virtual machine. Untuk OS saya menggunakannya Ubuntu 20.04. Masih di menu compute, geser ke bawah untuk lokasi. Saya memilih short JKT. Untuk size saya pilih yang paling kecil saja dan tinggal masukkan user dan akun root VM-nya. Jika sudah klik create dan tunggu proses build VM sampai kelar. Jika sudah terbuat VM-nya, saya akan mentesting VM dengan putih apakah dapat terhubung atau tidak. Buka putih lalu pilih IPv4 address yang ada pada VM ke putih, lalu klik open. Dan jika sudah tinggal login pada putih dengan memasukkan user dan password yang sama untuk membuat VM, dan jika berhasil maka akan tampilannya seperti di gambar di bawah ini dengan nama dari VM. Yang ketiga, setting keamanan DNS Cloudflare. Untuk menambahkan keamanan untuk domain yang sudah saya dan kelompok saya buat, saya dan kelompok saya memakai Cloudflare. Pertama, buat akun Cloudflare.
Lalu yang kedua, jika sudah berhasil, buat akun dan login, lanjut menambahkan web domain yang saya dan kelompok saya buat dengan klik bagian kiri website, pilih website test, lalu klik add site, masukkan nama domain dan klik add site. Setelah berhasil ditambahkan, akan muncul menu pilihan keamanan DNS yang digunakan apakah berbayar atau gratis. Di sini saya memilih yang gratis karena biaya dan hanya sebatas uji praktik. Jika sudah, klik continue. Setelah itu pada menu di samping kiri pilih DNS, pilih record. Di sini saya akan merubah nama server pada domain ID cloud host ke nama server sesuai pada Cloudflare seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya login ke ID Cloud Host, pilih client area, lalu masuk ke domain, my domain, pilih titik 3 yang di atas, lalu pilih manage name server. Setelah itu pilih use custom name server, lalu copy atau salin nama server dari Cloudflare. Jika sudah, klik change name server. Lalu masuk kembali ke Cloudflare ke menu DNS dan record. Di sini saya dan kelompok saya menambahkan record untuk setiap anggota. Caranya pilih add record, lalu masukkan nama user root dan IPv4 address dari VM dan jika sudah klik save. Ulangi langkah untuk menambahkan user root DNS dan untuk masing-masing kelompok. Jika sudah, saya akan gambar seperti gambar di bawah ini. Saya akan mempraktikkan. Baik, di sini saya akan masuk ke VM saya sendiri di sini. Ya, seperti ini tampilan nama saya dari VM. Tipenya virtual machine, OS-nya Ubuntu 22.04 LTS. Dan IP public saya 103.176.78.64. Baik, di sini saya akan ke pembuatan Cloudflare-nya. Di sini sudah terbuat Cloudflare-nya dengan nama calmpk4.my.id. Di sini kelompok saya di sini. Seperti ini. Ya, ini tampilan-tampilan DNS Cloudflare yang sudah kami buat dengan kelompok-kelompok kami. Baik, dilanjutkan kepada pertemuan 12 yaitu instalasi web server dan WordPress. Di sini Cloud Server adalah server virtual yang beroperasi di atas infrastruktur komputasi awan. Server ini memberikan pengguna akses penuh dan kontrol atas lingkungan server virtual mereka. Dan yang kedua, virtual machine. Virtual machine atau VM adalah sumber daya komputasi yang menggunakan perangkat lunak, bukan komputer fisik, untuk menjalankan program dan menerapkan aplikasi. Dan selanjutnya Ubuntu, ada Putty, Linux, Apache, MariaDB, PHP, MyAdmin, Webmin, dan Chartbot. Lalu langkah selanjutnya instalasi web server di Cloud Server. Ya, yang pertama
Pertama, buka virtual machine untuk memulai VM sebagai tahap awal membuat web server. Lalu yang kedua, public API IP4 ke putih sebagai hostname atau IP address untuk melakukan konfigurasi. Lalu yang ketiga, melakukan konfigurasi putih, maka akan menampilkan seperti gambar di bawah ini sebagai tampilan awal virtual machine atau VM. Lalu step pertama, install Apache Web Server. Langkah pertama yaitu mengupdate repository Ubuntu, lalu menginstal web server. Apache menggunakan perintah di bawah ini, sudo apt install dan sudo apt install apache 2 strip y. Jadi tampilan akan seperti gambar di atas ini. Selanjutnya, langkah kedua menampilkan status dari Apache 2 dengan menjalankan perintah sebagai di bawah ini. Pada gambar ini setelah terinstall. Langkah ketiga yaitu menginstal software download manager widget dan text editor Nano dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Setelah proses instalasi selesai, maka tampilannya akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Step kedua yaitu install dbms MariaDB. Langkah pertama, kita melakukan update repository menggunakan perintah sudo apt update. Lalu yang kedua, jika sudah selesai melakukan update repository, selanjutnya silakan menjalankan perintah untuk melakukan install MariaDB dengan perintah sebagai berikut. Lalu selanjutnya, langkah ketiga yaitu menampilkan status dari MariaDB dengan menjalankan perintah di bawah ini, yaitu sistem ctl status mysqld. Lalu setelah proses instalasi selesai akan menampilkan seperti gambar di bawah ini. Langkah keempat, jika sudah selesai dan berhasil melakukan install MariaDB, selanjutnya silakan men-setting password root MariaDB dengan perintah di bawah ini seperti sudo MariaDB strip secure strip installation. Langkah kelima, jika sudah selesai setting password, maka tampilan seperti gambar di atas tadi. Silakan mengecek status service MariaDB dengan menggunakan perintah di bawah ini. Maka proses instalasi MariaDB telah selesai. Step ketiga yaitu install PHP Package. Langkah pertama, install PHP Package dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Seperti ini tampilannya. Langkah yang kedua, silakan melakukan update pada repository dengan menjalankan perintah sudo apt update. Lalu langkah yang ketiga, melakukan menginstal PHP Package lagi untuk menginstal WordPress dan Moodle dengan menggunakan perintah di bawah ini. Seperti ini tampilannya. Lalu langkah keempat, setelah selesai melakukan install PHP Package, selanjutnya cek versi PHP dengan menyalakan perintah PHP version. Langkah kelima, silakan membuat file info.php di dalam folder var www.html dan menjalankan perintah sebagai berikut. Lalu memasukkan kode PHP di dalam menggunakan kode di bawah ini. Langkah keenam, sila mengeceknya di browser dengan mengunjungi link dengan menggunakan IP address server. Lalu dilanjut dengan info PHP. Ini PHP ini. Step keempat, instalasi PHP MyAdmin. Langkah pertama, sebelum melakukan instalasi PHP MyAdmin, silakan melakukan update repository terlebih dahulu dengan perintah sebagai berikut. Lalu langkah kedua, menjalankan perintah sudo apt install php. Langkah ketiga, setelah muncul tampilan seperti di gambar di atas, beri tanda bintang pada Apache
dengan menekan tombol spasi pada keyboard lalu pencet tab dan enter lalu tulisan oke. Lalu langkah keempat, jika muncul tampilan seperti gambar di atas, silakan pilih yes. Langkah kelima, silakan buat password yang mudah diingat untuk login ke PHP nanti pada browser. Terakhir, selesai maka tampilan akhirnya pada gambar di atas untuk melakukan PHP tahap login pada browser PHP dengan menggunakan link nama saya yang terdiri dari IP address dan diikuti oleh PHP lalu masukkan username dan root password sebelumnya yang telah dibuat. Nah, di sini tampilan username dan password. Nah, seperti ini tampilan pada menu PHP My Admin. Step kelima, install Webmin. Langkah pertama yaitu seperti biasa repository. Lalu langkah kedua, sisipan repository kode Webmin pada akhir barisan file. Lalu yang ketiga, scroll ke bawah dengan menggunakan panah bawah, lalu repository kode Webmin dengan kode sebagai berikut. Setelah itu save dengan ctrl plus X, lalu tekan Y, setelah itu di enter. Setelah keempat, setelah itu silakan jalankan kode sebagai berikut. Ini tampilannya. Langkah kelima, melakukan update repository kembali dengan menggunakan perintah sudo apt update. Jika selesai melakukan install Webmin dengan menggunakan perintah di bawah ini, maka akan menjadi seperti gambar di tampilan bawah ini. Seperti ini. Langkah keenam, setelah itu silakan mengecek service status Webmin dengan menggunakan perintah sistem status Webmin. Jika benar, maka tampilannya akan seperti gambar di bawah ini. Terakhir, seperti inilah tampilan login pada Webmin. Seperti ini tampilannya. Lalu langkah keenam, si install Jartbot. Install Jartbot ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL. Untuk menginstalnya menggunakan perintah sudo apt Jartbot install Jartbot. Lalu step ketujuhnya addition software. Ini untuk mendukung operasional server dengan menggunakan perintah sudo apt graphics aspel. Lalu yang ke-8 setting firewall. Langkah pertama silakan cek firewall dengan menggunakan perintah sudo uvw status. Selanjutnya langkah kedua silakan membuka akses untuk SSH 22, HTTP port 80, HTTP 443, DBMS portnya 3306 dan Webmin 10.000 dengan menggunakan perintah di bawah ini. Langkah ketiga, mengaktifkan service firewall dengan menggunakan perintah sudo uvw enable. Lalu langkah keempat, silahkan mengecek status firewall dengan menggunakan perintah sudo uvw restart. Langkah kelima, silahkan melakukan restart status firewall dengan menggunakan perintah sudo uvw status. Lalu yang ke-9, setting times dengan menggunakan perintah sudo time.ctl. Dan seperti ini tampilannya di bawah ini. Untuk mengecek zona waktu itu saat ini pada server menggunakan perintah time.dat. Kesimpulannya, penginstalan web server di cloud server memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketersediaan keamanan yang tinggi. Selain itu, keamanan juga diperhatikan oleh penyedia cloud dan dengan menginstal website. Selanjutnya, instalasi WordPress. Aplikasi yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu Cloudflare. Yang kedua VM Server. Lalu yang ketiga DNS Checker.
keempat putih SSL remote, lalu yang kelima WordPress, yang keenam terminal di Linux, yang ketujuh MariaDB, yang kedelapan PHP My Admin, yang kesembilan WordPress. Browser. Langkah-langkah penginstalan WordPress, step 1 pointing domain ke server, VPS. Pertama kita buka terlebih dahulu Cloudflare, masuk ke menu DNS, lalu kita klik record. Setelah itu masukkan nama dan IP address VPS untuk membuat WordPress. Lalu yang kedua, cek status propagasi domain. Buka website DNS checker, setelah itu masukkan domain yang telah kita buat untuk mengetahui jangkauan server yang telah dibuat. Lalu selanjutnya konfigurasi putih. Pertama buka Cloudflare untuk memulai mengoperasikan Cloudflare. Sebagai tahap awal membuat nama WordPress. Lalu kedua memasukkan public IPv4 ke dalam putih sebagai hostname atau IP address untuk melakukan konfigurasi putih. Lalu yang ketiga, setelah melakukan konfigurasi putih, maka akan menampilkan seperti gambar di bawah ini. Step ketiga, download dan ekstrak file installer WordPress. Masukkan folder var www.html menggunakan perintah di bawah ini. Lalu setelah berhasil, itu kita download WordPress di Linux Ubuntu server dengan menggunakan perintah sudo widget https sekian. Kita masukkan kode ininya. Lalu kita ekstrak file WordPress yang telah diinstal dengan perintah sudo unzip let's zip. Lalu untuk men-setting permission foldernya dapat menggunakan perintah di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Lalu yang keempat, create virtual host. Silakan login ke webmin, kemudian lanjut membuat konfigurasi virtual host dengan port 80 dengan menggunakan domain dari mpk.my.id yang kemudian diarahkan ke folder WordPress. Kemudian lanjut membuat lagi konfigurasi virtual host dengan port 443 dengan menggunakan domain dari mpk.my.id dengan yang kemudian diarahkan ke folder WordPress. Lalu seperti ini tampilannya. Yang ketiga, jika pembuatan virtual host berhasil, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Setelah itu untuk mengaktifkan konfigurasi virtual, terakhir silakan restart Apache pada tanda panah kanan pojok atas. Yang step kelima, install SSL Let's Encrypt. Langkah pertama dalam instalasi SSL itu dengan domain pribadi kita, yaitu dari mpk.my.id. Seperti ini perintahnya. Lalu berhasil menginstal sertifikat SSL Let's Encrypt. Selanjutnya cek status sertifikat SSL pada Google Chrome. Seperti ini tampilan jadinya. Lalu step ke-6, create database untuk WordPress di MariaDB. Login terlebih dahulu ke PHP My Admin sesuai domain kita menggunakan username dan password root MariaDB. Lalu klik user akun dan add user akun. Lalu selanjutnya kita isi nama username akses MariaDB, password akses MariaDB, serta buat database sesuai username MariaDB dan beri akses pada database yang telah dibuat. Seperti ini tampilannya. Setelah berhasil membuat database, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Untuk silakan logout kembali dari PHP My Admin. Selanjutnya cek login akun WordPress serta database-nya.
Untuk user WordPress dan database berhasil dibuat, maka akan dapat login muncul pada tampilan di bawah ini. Step ke-7, instalasi install WordPress. Balik ke install WordPress menggunakan browser, kemudian pilih bahasa lalu continue. Setelah memilih bahasa, maka akan tampil halaman WordPress pada di bawah ini. Klik let's go untuk melanjutkan. Selanjutnya isi database name, username, password database, host sesuai konfigurasi pada step 6. Lalu klik submit. Selanjutnya setelah mengisi database host, selanjutnya tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Klik run the installation. Selanjutnya isi informasi login backend WordPress seperti gambar di bawah ini. Setelah mengisi informasi login backend, maka tampilannya akan di bawah ini apabila proses login sukses. Setelah berhasil, silakan login menggunakan username dan password WordPress pribadi, yaitu WordPress Diary seperti gambar di bawah ini. Jika berhasil login ke dalam panel admin WordPress, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Tampilan halaman front end WordPress. Selanjutnya di sini saya mengganti tema, kembali ke web host, ke menu average, lalu sudah selesai. Ini tampilan website saya. Step terakhir yaitu finishing. Setelah itu melakukan setting permission WordPress dan menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah ini kesimpulan pada penginstalan WordPress melalui Cloudflare memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kinerja situs web. Namun penting untuk memahami mengkonfigurasikan dengan benar agar pengaturan Cloudflare dan WordPress berjalan dengan baik. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya di webmin ini dengan nama hostname dari VM. Lalu di instalasi WordPress, di sini ada praktikum saya itu bernama wordpressdairy.mpk.my.id. Seperti ini blog nama saya. Seperti ini. Kayak seperti ini di atas bernama Derry, di sebelah kanan saya Derry blog. Lalu ke bawahnya seperti ini tampilannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali laporan praktikum jaringan komputer pertemuan 13, yaitu membahas dengan pertemuan instalasi Moodle. Yang dibutuhkan itu Apache, MariaDB, PHP, PHP MyAdmin, Webmin, Chatbot, VPS, dan Moodle. Langsung saja, alat yang dibutuhkan itu satu PC atau laptop, yang kedua putih. Lalu langkah-langkah instalasi Moodle. Yang pertama, pointing domain terlebih dahulu di Cloudflare pada kolom name. Biasa disesuaikan. Di sini saya menggunakan nama e-learning Diary dan IP address disesuaikan dengan VPS kita. Untuk itu proxy dimatikan. Jika sudah, klik save. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya cek terlebih dahulu status propagasi domain kita apakah sudah muncul. Di sini sudah muncul. Lalu selanjutnya menuju folder var www.html menggunakan perintah cd var www.html. Selanjutnya jika sudah di dalam folder HTML, download file installer Moodle dengan menjalankan perintah sudo widget seperti di bawah ini, dan tunggu terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Setelah ekstrak file installer Moodle
dengan menggunakan perintah sudo unzip. Tunggu hingga selesai. Selanjutnya setting permission folder dengan menggunakan perintah di bawah ini. Setelah itu buat folder model data di dalam folder var dengan menggunakan perintah sudo mkdir var /model data. Langkah ke-8 lalu ubah permission dan owner folder model data dengan menggunakan perintah di bawah ini. Lalu masuk login ke webmin. Setelah itu pilih server, pilih Apache web server, lalu pilih create virtual host. Selanjutnya kita ubah ke port 80. Dan kemudian saya menggunakan domain saya yaitu e-learning dari titik kelompok mpk 4.my.id. Setelah itu klik create now. Setelah pilih create virtual host, kembali lalu ubah port menjadi 443 untuk konfigurasi yang sama dengan konfigurasi pada port 80 sebelumnya. Jika sudah klik create now. Lalu jika sudah selesai maka akan tampilan seperti di bawah ini. Setelah itu untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host itu terakhir silakan restore Apache pada panah kanan pojok atas. Selanjutnya buka kembali putih untuk install SSL Let's Encrypt dengan menggunakan perintah sudo charbot, lalu masukkan email kita. SSL telah jadi, telah sukses. Setelah itu login ke phpMyAdmin, klik akun pengguna, add user akun, dan isi tabel username dengan nama Moodle, hostname dan password yang telah lalu kirim. Selanjutnya kita masuk ke dalam tab instalasi. Pertama-tama buka browser lalu ketik domain yang telah dibuat. Di sini nama domain saya e-learning.mpk.my.id. Lalu kita pilih bahasa Inggris, klik next. Untuk Moodle directory pastikan sudah mengarah ke folder var www.html Moodle. Sedangkan untuk data directory pastikan sudah mengarah pada folder /Moodle data. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini saya pilih MariaDB lalu klik next. Sesuaikan database nama, username dan password dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Isi database port kita bisa isi dengan 3306. Klik next. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita continue saja. Di sini pastikan memenuhi minimum requirement. Kemudian klik continue. Lalu klik continue kembali. Masukkan username dan password sesuai dengan keinginan kita. Pastikan mengingat user terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Lalu isikan nama lengkap serta email. Setelah itu klik update profile. Berikan nama website e-learning. Di sini saya menggunakan e-learning diary. Pada support kontak, masukkan email pribadi saja. Kemudian klik save. Seperti ini tampilannya. Maka tampilan depan website e-learning saya sudah dibuat seperti ini tampilannya. Dan ini adalah tampilan my course saya yang diberi nama Praktikum Jaringan Komputer. Kesimpulannya, kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong peralihan proses belajar mengajar dari media konvensional ke media online berbasis aplikasi LMS. Setelah pandemi berakhir, kegiatan belajar mengajar mengalami gangguan sistematik yang menjadikan pembelajaran daring berbasis LMS menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dan terus-menerus berlanjut hingga saat ini. Dan di sini saya akan melihatkan hasil praktikum saya
e-learning saya sebagai berikut. Dan ini tampilan e-learning yang telah saya buat dengan nama e-learning dari.mpk4.my.id. Di sini saya membuat praktikum jaringan komputer. Di sini ada topik-topiknya. Sekian. Baik, di sini pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14 Create Cloud VPN Server. Ini teori dasarnya. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat cloud server atau VPS dari kelompok praktikum jaringan komputer itu yang pertama, buat dahulu VM-nya di dalam terinstall Mikrotik dengan pilih new, ya lalu pilih app katalog dan pilih Mikrotik CHR titik R. Lalu kedua masuk ke Winbox setelah VM untuk VPN sudah selesai terbuat dan copy IPv4 public pada VM ke Winbox. Lalu langkah ketiga, klik connect pada Winbox. Lalu setelah masuk ke Winbox, pilih menu sistem, dan lalu pilih bagian bawah user. Langkah keempat, buat user password seperti gambar di bawah ini, di mana password ini berfungsi untuk login ke Winbox menggunakan IPv4 pada VM yang kita masukkan. Langkah kelima, aktifkan PPTP server. Caranya masuk ke menu PPP, lalu pada bagian interface pilih PPTP server. Setelah itu diklik centang enable, lalu apply. Langkah ke-6, buat user secret, masih pada menu PPP, pilih secret, klik tanda plus untuk menambahkan user. Lalu isi name dan password untuk login ke VPN kita. Lalu untuk service pilih yang PPTP dan masukkan juga IP address di sini sesuai kemauan atau IP address hotspot kita. Jika sudah, klik apply. Langkah ke-7, buat firewall dengan masuk ke menu IP, pilih firewall, pilih NAT, lalu klik tambah, lalu langsung saja ke bagian action, ganti action ke masquerade, lalu apply. Langkah ke-8, masukkan VPN yang sudah dibuat dengan cara masuk ke network dan internet setting pada laptop atau PC, lalu klik VPN dan klik add VPN. Langkah ke-9, masukkan connection name, bebas isinya pada server name or address, masukkan VM, lalu VM tipe pilih yang PPTP dan tipe of sign in info itu username dan password. Seperti ini tampilannya. Lalu ke-10 klik connect dan berhasil akan seperti gambar di bawah ini. Lalu langkah ke-11 saya akan melakukan tes apakah IP saya berubah dengan buka browser dan cari what's my IP, lalu masukkan ke website paling atas berikut hasil testingnya. Sebelum connect VPN, IP saya masih IP desktop. Lalu sesudah connect VPN, di sini IPv4 saya sesuai dengan VPS saya. Kesimpulannya, virtual private network memungkinkan pengguna jarak jauh untuk mengakses jaringan pribadi aman melalui internet. Virtual private network merupakan jaringan yang bersifat pribadi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mempermudah akses file di suatu tempat yang berbeda. Perancangan VPN menggunakan OpenVPN pada server berbasis Debian Linux tidak membutuhkan biaya yang besar karena keduanya merupakan produk open source. Kecepatan transfer data pada VPN bergantung pada besarnya kecepatan dan LSP yang digunakan.
Biasa kecepatan transfer data pada VPN lebih lambat dari kecepatan yang digunakan. Dan berikut tampilan VPN saya yang telah terconnected di sini pada pertemuan 14 ini. Baik, sebagai penutupan pada video ini, saya berterima kasih kepada Pak Firman yang telah mengajari saya dan satu kelas kami, teman-teman saya di sini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Bapak yang telah banyak mengajari kami dalam ilmu praktikum di semester ini. Semoga Bapak sehat selalu, murah rezeki dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.